Masya Allah, Neng Rani begitu amat ya. Terus Jaka bagaimana Bu? Jaka, Umi, dia lebih sayang, lebih memperhatikan istrinya daripada nurut sama ibunya sendiri, Umi. Nggak boleh itu begitu tuh. Iya, sebab Rasulullah pernah bersabda, a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Paling besarnya hak itu bagi laki-laki adalah ibunya. Paling besarnya hak bagi perempuan suaminya. Lah kalau kayak gitu Mas Jaka, saya khawatir takut kena adab seperti adabnya Alqamah. Alqamah itu menerima adab dari Allah gara-gara lebih nurut istrinya daripada kepada ibunya. Gimana kalau Aisyah aja yang ngomong sama Bang Jaka sama Mbak Rani? Usah. Udah jangan, Umi aja nanti yang ngomong sama Neng Rani sama Mas Jaka. Umi tuh kalau nasehatin orang kadang-kadang suka kebaikan. Sedangkan orang kayak gini itu gak bisa dibaikin, Mi. Kita itu ngomongnya harus tegas, harus saklek. Baru mereka mau denger apa omongan kita. Udah nggak usah, biarin aja nak, biarin Umi nanti yang ngomong sama Mas Jaka sama Neng Rani. Terima kasih, Umi. Aisyah. Tapi sebenarnya saya tidak mau tinggal sama mereka. Tapi memang keadaannya seperti ini, Umi. Oh, jadi Ibu di sini sengaja jelek-jelekin saya sama Mas Jaka. Ngomong ke orang-orang kalau saya sama Mas Jaka nggak merhatiin Ibu, iya? Bu, ayo pulang. Neng Rani, boleh nggak Umi bicara sebentar nak? Umi mau ngomong apa, Mi? Hah? Mau ngomong apa? Apa yang mau dibicarain? Astagfirullahaladzim Neng Rani. Kagak boleh ngomong begitu nak, kagak boleh ngomong kasar sama orang tua. Itu kan ibunya Neng Rani. Umi, ini ya saya kasih tahu ke Umi. Umi kalau mau ceramah, jangan di sini, di masjid aja. Saya udah pusing, jadi jangan ditambah pusing. Oke? Ibu ayo boleh. Pulang, Bu. Rani, jangan nyerang ibu. Rani, jangan nyerang ibu. Aisyah kan udah bilang tadi sama Umi. Orang kayak gitu tuh gak bisa dibaikin, Mi. Udah biarin nak, biarin istighfar aja. Aisyah gak tega, Mi. Udah biarin nak, biarin. Kasihan ibunya diseret-seret. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, Rani. Bikin malu aja ya. Ngapain? Hah? Di warung ngomong yang enggak. Sengaja banget ya Ibu ya. Oh, berisik tau nggak? Gak bisa tenang dikit apa? Ada apa lagi? Mas, kamu tau nggak? Ibu kamu ini ngutang makanan di warung, terus aku dengar dia jelek-jelekin aku sama kamu di depan orang-orang, Mas. Iya, gitu Bu. Ibu maunya apa? Bikin kita malu. Dengar ya Bu, jangan cuma karena di rumah nggak ada makanan jadi alasan buat Ibu keluar rumah, cerita sama orang-orang, ngejelekin kita semua, bikin malu anak dengan sengaja. Ibu tidak bermaksud berbuat seperti itu. Tapi kalau kamu mau menyalahkan ibu silakan. Tapi ibu tidak mau mempermalukan anak ibu sendiri. Alasan, Mas. Alasan. Bu, dengerin ya Bu ya. Ini rumah saya. Aturan di sini Ibu nggak boleh keluar rumah sembarangan. Paham Ibu? Berantakan semua, beresin. Awas ya kalau sampai nggak bersih. Bersihin, Bu. Iya, Rani. Ya Allah. Ampunkanlah dosa hamba-Mu ya Allah. Yang tidak bisa mendidik anak-anak hamba ya Allah ya Rabb. Dan ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, terima kasih rezeki yang Kau berikan ya Allah.
Ran, ayo sini. Ada apa sih, Mas? Kok kamu narik-narik aku? Aku minta tambahan duit lagi 5 juta aja, ya. Duit buat apa, Mas? Buat preman-preman itu mereka minta tambahan. Dikit aja. Kok minta duit lagi? Kemarin kan udah aku kasih 5 juta. Iya, tapi mereka maksa. Kalau enggak, mereka akan bilang ke orang-orang soal ini. Aneh banget, kok malah ngancem-ngancem terus sekarang minta duit? Enggak. Udah deh. Ran, turutin aja deh daripada mereka bongkar rahasia kita yang akan kena bahayanya. Ya, please, 5 juta, ya. Hah, malesin deh. Ayo dong, please. Ya. Ya mau gimana ya, tunggu deh. Nih. Ya udah, Mas, kamu perhatiin mereka nggak akan ngomong atau ngancem-ngancem kita lagi. Kamu sih salah pilih orang. Iya. Aku usahain, ya. Yaudah, makasih sayang. Ya Kak, Apa lagi? Hah? Ini masih berantakan aja. Kenapa? kapan mau bawa ibu ke dokter? Kan ibu harus periksa lagi. Ya elah, ini orang tua. Pakai mau periksa-periksa ke dokter. Nggak perlu, Bu. Aku kasih tahu ya, ibu itu udah tua. Jadi nggak perlu buang-buang duit ke dokter lagi. Mendingan ibu di rumah, udah bersih-bersih. Ya, Mas? Biar kita nggak habis duitnya gara-gara ngurusin ibu. Paham? Lagian punggung ibu itu nggak akan mungkin bisa sembuh. Dengar ya, Bu. Yang namanya tulang tua itu nggak akan bisa nyambung. Jadi ibu terima nasib aja. Ya Allah. Dan satu hal lagi, ibu harus dengerin saya dan juga Mas Jaka. Mendingan sekarang ibu ke dapur, masak yang enak buat kita, karena kita lapar. Buruan. Buruan! Awas, jangan jatuh lagi. Ayo masak yang enak. Udah Mas, tinggalin aja. Heran ya, Apaan sih yang lu heranin Dula? itu si Jaka semenjak dapat uang rumah, dia berubah. Bukan Kang Jaka aja. Semua orang juga kalau punya duit pasti berubah. Tapi ini lain, lebih arogan, jarang ke masjid lagi. Dia kan bendahara masjid. Masa bendahara masjid jarang ke masjid? Sama ibunya juga di semena-mena. Ah, lu masuk tahu. Bukan sok tahu, tapi emang tahu. Sering kok dulu lihat dia sendiri. Assalamualaikum. Pak Haji. Waalaikumsalam. Lagi ngobrolin apa ini? Kayaknya seru banget. Ini Pak Haji, si Jaka. Oh ya udah. Mumpung saya ingat, kalau nanti ketemu Jaka, tolong suruh dia ketemu saya, ya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ada apa Pak Haji? Masalah renovasi masjid. Ya udah kalau gitu, saya buru-buru ya. Ada perlu sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tunggu. Kok aku curiga ya? Kok Haji Imran bisa tiba-tiba manggil kita? Kayaknya ada sesuatu deh, Mas. Kamu ngerasa nggak sih? Aku juga nggak tahu kenapa, Ran. Feeling aku nggak enak deh. Jangan-jangan ibu ngomong ke ustazah kalau dia cuma dikasih uang 5 juta, Mas. Aduh, kan bisa berabe, Mas. Mungkin aja sih, Ran. Tapi mungkin juga enggak, Ran. Karena waktu aku ngobrol sama Pak Haji Imran kemarin, dia tuh nggak kelihatan ada masalah apa-apa. Yakin kamu, Mas? Iya. Awas aja ya, Mas ya. Kalau aja ibu berani ngomong macem-macem, aku nggak akan tinggal diam, Mas. Kita lihat aja. Apa maunya Haji Imran itu. Ayo kita jalan. Ya. Ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Ampunkanlah dosa-dosa anakku, ya Allah.